Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel aku dan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung di channel aku maupun yang sudah lama gabung di sini ya. Nah, di episode kali ini aku mau sharing tentang Chromebook ya. Karena Chromebook itu lagi hype dan juga harganya itu jauh lebih terjangkau dari harga laptop yang low end sekalipun. Nah, apalagi sekarang bentar lagi lebaran kan. Mungkin saja di antara kalian ada yang mau mengalokasikan THR kamu buat Chromebook idaman kamu. Nah, oleh karena itu mungkin saja di video kali ini kamu bisa menemukan Chromebook yang sesuai dengan selera kamu. Dan pastinya ini barang baru ya, bukan barang bekas. Jadi, let's check it out. Bucu komputer. Oke, yang pertama ada Asus Chromebook Flip C214 di mana di sini CPU-nya sudah menggunakan Intel Celeron 4020 1,1 GHz. Displaynya sudah menggunakan Intel UHD Graphics 600, OS-nya sudah pasti Chrome ya. RAM-nya sudah 4 GB, LPDDR4, storage-nya 32 GB tipe eMMC. Layarnya tenang aja sudah resolusi HD sebesar 11,6 inch ya. Bentang layarnya di resolusi 1366 x 768 pixel. Rasionya 16:9, wide view, anti glare dan LED backlit. 235 nits, NTSC-nya 50%, screen to body ratio 65% dan touchscreen. Ya, touchscreen kalian nggak salah dengar. Dimana gadget ini, gadget atau apa ya? Ya, Chromebook ini bisa layar sentuh karena desainnya sudah 2-in-1 sehingga bisa dirubah fungsinya layaknya sebuah tablet jika dibutuhkan. Layarnya otomatis sudah bisa diputar 360 derajat. Untuk webcam bisa di 720p, resolusinya di 5 megapiksel. Keyboard udah spill resistant dan standar military grade US MIL STD 810G. Yang mana bisa survive dalam tanda kutip ya, ketika jatuh dari ketinggian 120 cm. Misalnya kalian kesenggol ya. Tapi bukan kalian senggol beneran terus kalian jatuhin, kalian banting-banting dengan sengaja. Tuh nggak boleh. Itu nggak dijamin sama garansi ya, pasti itu, udah pasti itu. Itu kelalaian penggunaan namanya. Dan bodinya juga sudah dilengkapi dengan karet pada bagian tepi dan bawah sehingga memudahkan ketika dipegang dan meminimalisir kemungkinan terjatuh ketika dipegang oleh user. Lidnya juga udah anti gores karena finishingnya menggunakan tekstur yang kasar sehingga tidak meninggalkan sidik jari. Dan beratnya sangat ringan yaitu 1,2 kg, ukurannya 29,2 kali 19,9 kali 1,95 cm. Untuk koneksi hanya ada dua port USB yaitu USB 3,1 Gen 1 tipe C semua dan micro SD slot ya. Harganya sekitar 4,5 jutaan. Next kita masuk ke yang kedua, Chromebook yang kedua ini ada HP Chromebook 11 G8, prosesornya sama Intel Celeron dual core N4020, disk clock-nya 1,1 GHz dan boost clock-nya bisa up to 2,8 GHz. OS-nya udah pasti ya, Chrome OS juga, 4 GB RAM, storage-nya sama 32 GB. Layarnya 11,6 inch, bentang layarnya resolusinya udah pasti HD juga dan anti glare 220 nits, NTSC-nya 45%. Untuk displaynya sendiri udah disupport sama Intel UHD Graphics 600, konektivitasnya udah terdapat 2 USB 3,1 tipe C sebanyak 2 buah dan 2 USB 3,1 tipe A sebanyak 2 buah juga. Jadi total USB 4 buah. Plus port untuk headphone dan mikrofon. Kemudian desain lidnya juga memungkinkan untuk dibuka dengan sudut 180 derajat. Mantap. Dan webcamnya sudah HD 720p dan untuk koneksi wireless sudah menggunakan standar ABGN dan AC. Bluetooth udah versi 5 dan untuk baterai udah 47 Wh. Bobotnya sedikit lebih tinggi dari yang Asus sebelumnya yaitu 1,32 kg, tapi ini masih terhitung ringan. Dimensinya 29,5 kali 20,5 kali 1,88 cm untuk panjang kali lebar dan kali tinggi. Oke, untuk urusan durabilitas ini lebih kurang sama dengan Asus Chromebook di mana keyboardnya sudah spill resistant, tahan tumpahan cairan dan bodinya sudah diperkuat menjadi lebih tahan benturan ketika jatuh dari ketinggian. Tapi ingat,
kalian jangan coba-coba untuk sengaja membenturkan atau menjatuhkannya dari ketinggian. So, informasinya laptop ini bisa tahan benturan ketika jatuh dari ketinggian 1,2 meter dan harganya berada di kisaran 2,5 jutaan yang ada di marketplace ataupun di situs resminya HP ya. Baik, daftar berikutnya ada Samsung. Wah, Samsung ini mengeluarkan Chromebook ya, di mana namanya Samsung Chromebook 4, di mana produsen asal Korea Selatan ini masih menggunakan spek yang lebih kurang sama, itu CPU-nya Celeron N4020 1,1 GHz ya. Bus clock-nya up to 2,7 GHz, RAM-nya masih sama 4 GB LPDDR4. Dan untuk displaynya juga sama Intel UHD Graphics. Bentang layarnya sudah 11,6 inch dan anti reflektif. Nah, untuk urusan koneksi, di mana Samsung Chromebook 4 menggunakan koneksi wireless standar 802.11ac dan Bluetooth-nya udah versi 5 ya, versi terbaru, dan port USB-nya cuma ada 2, yaitu satu tipe C dan satu tipe A. Kemudian ada satu buah port untuk headphone dan microphone plus slim security slot. Dimensinya juga termasuk kecil ya, dimana ukurannya itu panjang kali lebar kali tingginya itu 28,7 kali 20,2 kali 1,6 cm. Beratnya juga cuma 1,18 kg. Jadi ini juga termasuk yang paling ringan ya dari Chromebook yang ada di episode kali ini. Untuk daya tahan baterainya sendiri bisa mencapai 2,5 jam. Untuk daya tahan baterai bisa mencapai 12,5 jam. Dan tidak mau kalah dengan produsen yang lain, Samsung juga menyematkan pada produknya ini standar military grade untuk ketahanan produknya ketika sudah berada di tangan konsumen. Dan ciri khas Samsung yang terkenal adalah desain yang istimewa di setiap lini produknya. Nah, salah satunya Chromebook ini menggunakan desain yang bisa dibilang istimewa, di mana Chromebook ini menggunakan zero screw design, yang artinya untuk membongkar dan memasang perangkat ini tidak diperlukan lagi skrup, sehingga memudahkan user ketika akan melakukan maintenance misalnya. Dan untuk harganya sendiri berkisar di antara 2,3 sampai 2,5 jutaan. Baik, sekian dahulu. Bagaimana menurut kalian rekomendasi pilihan aku kali ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Yang pada akhirnya semua pilihan itu tetap ada pada tangan kalian. Aku cuma bisa kasih rekomendasi yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan dana yang kalian miliki. Terima kasih buat subscriber yang sudah bergabung dan buat kalian semua yang sudah bergabung di episode kali ini. Jangan lupa untuk cek video seputar dunia komputer lainnya di pojok kanan atas video kali ini. Silahkan subscribe yang belum subscribe sebelum kalian close browser kalian. Dan tekan tombol notifikasinya untuk info update selanjutnya. Guys, jangan lupa baca doa sebelum buka dan sahur supaya puasa kalian makin afdol tentunya. Enjoy your time with the family. Good night. Wassalamualaikum. I'll see you on the next one. Bye-bye. Selamat berpuasa semua. Bye-bye.